Cerita ini dibuka di kota Ho Chi Minh yang dulunya dikenal dengan nama Saigon di Vietnam pada tahun 1969. Kita mengikuti protagonis bernama Benjamin Willard, seorang veteran pasukan khusus Amerika pada saat Perang Vietnam. Meski kini yang tampak di diri Benjamin ialah ampas dari seorang perwira, hanya sisa serpihan jiwa yang kini juga sudah hampir hancur karena rusaknya mental dan moral. Singkatnya, kengerian dan pengalaman perangnya terdahulu sudah menghapus semua kebahagiaan dalam diri Benjamin. Namun anehnya, tujuan dirinya di Saigon ini malah ingin melamar untuk berangkat dalam sebuah misi rahasia. Digambarkan jika Benjamin mengalami kebingungan. Kalau dirinya di Amerika, ia ingin segera balik ke medan tempur di Vietnam. Namun seusai dirinya berada di Vietnam, yang diinginkannya hanyalah balik pulang ke Amerika. Sekarang ia berada di sebuah hotel di Saigon dan sedang menunggu komando berikutnya, sampai dua orang tentara akhirnya menjemput, menerangkan jika proposalnya untuk berangkat dalam sebuah misi khusus sudah dikabulkan oleh para petinggi. Benjamin berikutnya pun diajak menemui pembesar intelijen militer Amerika, yakni Letnan Jenderal Corman bersama Letnan Lucas. Keduanya lantas menerangkan pada Benjamin jika misi yang sekarang sungguh sangat berbeda dari misi-misi rahasia sebelumnya. Ia akan ditugaskan masuk sangat dalam ke rimba Vietnam melalui Sungai Nung untuk melacak dan mendapatkan lokasi seorang kolonel pasukan khusus Amerika bernama Walter E. Kurtz yang kini ditengarai tak hanya melakukan desersi tapi juga berkhianat kepada Amerika dengan bergabung bersama pasukan Vietnam. Kolonel satu ini ialah salah satu tentara terbaik yang dimiliki oleh Amerika, seorang yang tak hanya jenius tapi juga tangguh luar biasa. Namun setelah berkhianat kepada Amerika, ia bersembunyi di sebuah tempat di Kamboja, yang mana penduduk setempat memperlakukan Kurtz sebagai seorang yang dipuja seperti dewa. Dan akan menjadi tugas Benjamin jika kekuasaan khayali sekaligus abal-abal yang dibina oleh Kolonel Kurtz ini harus ditumpas habis, meski solusi satu-satunya ialah membunuh kolonel tua ini. Saat matahari tergelincir, Benjamin pun berangkat dengan kapal pinjaman dari Angkatan Laut Amerika. Ia memeriksa dokumen-dokumen misinya dan menemukan jika segala kelebihan Kurtz yang diungkapkan oleh Letnan Lucas dan Jenderal Corman benar adanya. Dosier dan profil Kurtz menunjukkan catatan prestasi yang luar biasa. Tanpa terasa, lahir kekaguman Benjamin kepada targetnya ini. Kekaguman sekaligus rasa sayang jika sampai kolonel ini dibunuh begitu saja. Berikutnya awak kapal patroli pun diperkenalkan, mulai dari kapten kapal yakni seorang nahkoda yang biasa dipanggil Chief yang sudah sering melakoni misi rahasia. Selanjutnya ialah Lance, seorang surfer asal California yang selama mengikuti perang di Vietnam ini ia belum pernah menembakkan senjatanya satu kali pun. Lalu seorang teknisi kapal yakni Chef yang berasal dari New Orleans dan Mr. Clean, serdadu termuda yang baru saja berusia 17 tahun. Dalam perjalanannya beberapa saat kemudian, seluruh kru melihat api dan asap di kejauhan. Huey selalu lalang di langit memberi tanda jika pertempuran memang sedang terjadi. Benjamin menjelaskan jika heli tersebut ialah milik kavalri udara Amerika. Nah, sedikit intermezzo jika kalian juga tertarik untuk melihat bagaimana kisah kavalri udara beraksi dalam pertempuran di Perang Vietnam, kalian juga bisa melihat alur filmnya dengan menekan tombol yang ada di atas kanan layar. Benjamin pun akhirnya mendarat di sebuah desa kecil yang sayangnya kini sudah menjadi mangsa barisan pasukan kavalri udara. Hanya ada asap dan api serta puing-puing rumah warga sekarang. Di mana-mana terlihat tentara Amerika membakar dan menembak juga menghancurkan seisi desa. Sampai satu Huey mengantar seorang perwira pemimpin tertinggi di sini untuk turun dan bertemu dengan Benjamin. Ia mengenalkan dirinya sebagai Bill Kilgore yang alih-alih menerima laporan misi dari Benjamin, ia lebih tertarik untuk memperhatikan kondisi pengungsi yang kini diangkut di berbagai transportasi Amerika. Sebelum ia tahu jika skuad Benjamin terdiri dari Lance Johnson, surfer terkenal yang selama ini hanya bisa ia dengar namanya, ia pun menemui Lance dan langsung bersikap ramah dengan skuad Benjamin. Barulah pada malam harinya, Benjamin bisa menyampaikan briefingnya secara jelas bahwa skuadnya sedang melakoni sebuah misi intelijen untuk melacak Kolonel Walter Kurtz. Mendengar ini, meski Kilgore nyata-nyata benci dengan alma mater Benjamin yang merupakan airborne, Kilgore pun berjanji akan membantu Benjamin sampai skuadnya berhasil mempenetrasi Sungai Nung, sekaligus akan mengangkat kapalnya besok pagi.
Dan saat matahari baru terbit esok harinya, konvoi Huey sudah disiapkan oleh Bill Kilgore. Dan untuk meramaikan suasana, ia memerintahkan agar sebuah simfoni orkestra Ride of the Valkyries diputar keras di langit. Dan inilah Bor, salah satu adegan terbaik serta sangat ikonik dalam sejarah film perang yang dibuat manusia. Seketika tuntas karya Richard Wagner ini diputar di angkasa. Huey ini segera memuntahkan apinya. Kemewahan dan keagungan musik klasik ini seketika berubah menjadi kobar-kobar api, di mana para Vietcong terpaksa tunggang langgang menyelamatkan diri dari teror angkasa. Dan ini semua sungguh suguhan aksi yang di luar ekspektasi Benjamin sendiri. Sampai akhirnya pasukan Lieutenant Kilgore pun mendarat dan langsung memamerkan aksi tempur di desa ini. Mereka mempenetrasi seluruh area dengan mengumbar peluru, meski Vietcong juga sedikit demi sedikit menunjukkan perlawanan mereka. Tapi Kilgore tak peduli dengan ini semua. Demi melihat ombak sungai yang deras, ia pun malah ingin berselancar. Surfing dengan telanjang dada seperti di California, ia minta disediakan sebuah papan selancar. Namun di lain sisi, sebuah Cessna Skymaster dengan kilap warna putihnya menerima komando untuk berkoordinasi dengan kawanan Northrop F-5 yang langsung saja merilis. Yang disambut Kilgore dengan ucapan, sementara itu di sudut lain, kapal patroli Benjamin sudah diantar dan akan didaratkan. Pertanda misi rahasia Benjamin akan dimulai sekali lagi. Ia menarik Lance untuk segera berangkat agar tak diajak surfing di sungai yang penuh api ini. Lalu menyempatkan diri untuk mencuri papan selancar milik Kilgore hanya untuk mengerjai letkol eksentrik ini. Hari sudah berubah menjadi gelap saat kapal Benjamin berhasil memasuki Sungai Nung, dan Benjamin sendiri menghabiskan waktunya untuk menamatkan profil dan dokumen Kolonel Kurtz. Semakin dibaca, semakin Benjamin segan dan hormat kepada Kurtz. Bagi Benjamin sendiri, dengan segala prestasinya, Kurtz bisa sangat mudah menjadi jenderal besar atau bahkan panglima tertinggi di Amerika. Apakah karena ketangguhan dan prestasinya ini pula, Kurtz sampai dipuja-puji dan dianggap dewa oleh penduduk lokal? Beberapa hari tanpa insiden dan masih di Sungai Nung, kebosanan para kru membuat mereka secara iseng mencari mangga di hutan pinggiran sungai. Maka Benjamin dan Chef pun berangkat berdua tanpa menyangka jika dan sampai di sini bisa kalian tebak sebagai analisisnya. Jika sampai kru ini salah dalam menangani misi ini, mereka bisa tumpas kandas sendiri. Harimau ialah teror pertama yang mereka jumpai setelah semalam kegilaan dengan Kilgore yang eksentrik. Harimau seakan representasi seorang yang sedang mereka buru, Kolonel Walter E. Kurtz. Dan harimau sebagai pertanda kejam dan sadisnya bumi Vietnam yang sedang mereka kangkangi kini. Hari-hari berikutnya masih tanpa insiden dan kebosanan yang larut semakin melanda mental para kru kapal. Sampai pada malam harinya,
Pesta pora cahaya terang menyala di sekitar sungai. Mereka bagi masuk ke alam gaib di negeri jin dengan semua kontras situasi ini. Untungnya ini bukan alam jin, melainkan sebuah pangkalan suplai dan logistik Amerika yang memang sedang mengadakan pesta malam pinggir kali. Kru Benjamin segera meminta tambahan bensin untuk kapal. Namun sayang, misi intelijen Benjamin ini terlalu aneh untuk bisa dipercayai petugas logistik. Nah, ternyata pula pesta malam ini turut juga mengundang model-model dari majalah Playboy untuk menghibur para serdadu. Panggung sudah siap dan Master of Ceremony sudah beraksi. Dan sejenak, seluruh serdadu di sini larut dalam gegap gempita malam ini. Sampai pada akhirnya, gelombang serdadu nekat merangsek ke panggung untuk berjoget bersama para model Playboy ini, mericuhkan agenda sekaligus memaksa model-model ini dipulangkan secara dini. Tapi bahkan semua pemandangan konyol dan gokil ini tak bisa membentuk senyum di bibir Benjamin. Ia terlalu fokus atau bahkan terhantui misinya sendiri. Keesokan harinya kapal ini berangkat sekali lagi. Dan kali ini mental semuanya sudah jauh lebih positif dari hari-hari sebelumnya setelah berpesta semalaman. Berbeda dengan Benjamin yang lebih memilih mengkatamkan referensi bacaan tentang diri Kolonel Kurtz. Ia sangat heran, siapakah orang yang sampai bisa disembah seperti dewa jauh di pelosok Kamboja ini. Diceritakan juga jika Amerika sibuk memburu Kurtz karena kolonel ini sudah menghabisi 4 perwira intelijen Vietnam Selatan yang menurut Kurtz telah bekerja sebagai agen ganda untuk Vietcong dan Amerika sendiri. Meski dugaan Kurtz memang benar, Amerika menganggap ini semua terlalu sadis jika dibiarkan berlalu. Bagi Benjamin sendiri, ia menganggap langkah yang diterapkan oleh Kurtz sudah benar dan Amerika lah yang malah salah mengerti dengan diri Kurtz. Dan semakin ia memahami kasus Kurtz, semakin ia menaruh hormat kepada buruannya ini. Di sebuah sore mereka berpapasan dengan kapal suplai warga lokal yang berisikan satu keluarga. Chief memerintahkan untuk memeriksa kapal ini karena ini memang pekerjaannya sebagai angkatan laut. Namun Benjamin ingin kapal ini segera melanjutkan perjalanan dan tak perlu menyibukkan diri dengan rutinitas yang tak berguna. Tapi karena Chief bersikeras, akhirnya Benjamin pun mengalah dan chef pun dikirim untuk masuk. Yang ternyata setelah diperiksa isi kapal ini memang hanya ada logistik dan kebutuhan rumah tangga. Namun Mr. Clint malah salah paham dan satu keluarga sipil tumpas kandas tanpa bekas. Hanya karena gerakan seorang gadis yang ingin mengambil anjingnya membuat Mr. Clint menarik picu senjatanya. Namun gadis ini ternyata masih bernafas. Chief memerintahkan tubuhnya untuk diangkut ke pangkalan Amerika terdekat guna diobati. Tapi Benjamin yang lebih berpengalaman dari semuanya ini pun mengambil alih. Akhirnya, perjalanan yang super panjang dan membosankan ini mengantar mereka mencapai jembatan Dolung, pos militer terluar milik Amerika yang berbatasan langsung dengan garis depan musuh. Benjamin paham jika setelah jembatan ini ialah kekuasaan pasukan Kolonel Kurtz. Tapi ada yang aneh di sini. Ada satu pertempuran yang sedang berlangsung dan pasukan Amerika sedang tertekan. Lusinan serdadu melesat ke sungai, ingin melarikan diri dan menumpang kapal Benjamin. Entah horor dan teror seperti apa yang sudah mereka lalui sampai ingin kabur dari sini. Dari sini kalian bisa mengerti jika perjalanan menelusuri sungai ini merupakan metafor yang penting dalam film ini, di mana semakin dalam Benjamin masuk menelusuri sungai, semakin dalam pula psikologis para kru kapal mengerti bahwa peperangan ini sangat mengikis jiwa, memberi teror yang merusak mental. Ambang kegilaan dan kesadaran murni sudah semakin tipis tentang kebosanan, tentang darah dan api, moral dan etika, dan tentang apa arti menjadi tentara di sini. Terlebih lagi apa arti menjadi manusia. Perjalanan panjang ini seakan menuju ke kegelapan jiwa manusia. Sampai beberapa meter di depan, seorang memberi tanda mencari Kapten Benjamin Willard sembari menyerahkan kiriman surat untuk Benjamin.
Berikutnya Benjamin memutuskan mencari tahu apa yang sedang terjadi dan turun ke daratan ditemani oleh Lance. Ia pun memasuki parit dan bunker di mana ia menemukan jika hampir semua serdadu Amerika yang ada di sini sudah hampir rusak mentalnya. Mereka tak bisa dikatakan sebagai manusia yang utuh. Sebagian malah sudah bisa dikatakan gila akibat pertempuran yang seakan tak pernah usai ini. Gagal mengetahui apa yang terjadi di sini dan tak menemui satu perwira pemimpin pasukan ini, Benjamin pun melanjutkan perjalanan sekali lagi. Dan ketika kapal melaju cepat, jembatan ini diluluh lantakkan oleh musuh-musuh yang tak terlihat. Paginya para kru pun membaca surat untuk mereka masing-masing. Tak terkecuali Benjamin yang mendapat surat dari markas intelijen menginfokan jika beberapa bulan yang lalu seorang kapten bernama Richard Colby sudah dikirim untuk memburu Kolonel Kurtz. Namun hingga kini Kapten Richard tak juga melapor. Markas mendengarai jika Richard kini malah bergabung dengan Kurtz dan menjadi pasukannya. Sampai selanjutnya, Lance yang berada di depan dengan sembrono malah bermain-main dengan sebuah flare sampai tiba-tiba setelah semuanya reda, Mr. Clean sudah bersimbah darah. Kematiannya membuat seluruh kru bersedih karena memang Clean ialah serdadu paling muda di antara mereka semua. Dan kematian Clean ini pula yang membuat perjalanan selanjutnya dibungkus dalam keheningan yang akut. Para kru terdiam, tak ada yang memulai pembicaraan. Hari demi hari mereka terbunuh sepi dan kebosanan. Dan ketika kapal sampai di area yang berkabut tebal, Benjamin memerintahkan untuk berhenti. Ia merasa ada keberadaan manusia di balik reruntuhan yang janggal ini. Sampai terdengar teriakan dalam bahasa Prancis seiring tersibaknya kabut yang menguak keberadaan tentara bayaran asal Prancis. Pemimpinnya bernama Hubert de Marais. Mereka bertugas menjaga pertanian keluarga Perancis di perbatasan Vietnam-Kamboja ini. Benjamin pun mengusulkan jika Mr. Clean dikuburkan di sini dengan bantuan para tentara asing. Pada malam harinya, Benjamin menikmati makan malam bersama dengan keluarga Perancis ini. Ia bertemu langsung dengan putri sang pemilik bernama Sarah. Ia juga mendengar pendapat dari keluarga ini jika Amerika sudah terkena karmanya. Amerika sedang kualat, karena pada dasarnya Vietcong sendiri diciptakan oleh Amerika untuk mengusir keberadaan Perancis. Dan kini, Vietcong malah memerangi Amerika sendiri. Dan tentu saja pernyataan ini memberi referensi sendiri bagi Benjamin yang selama ini mengira jika perang Vietnam yang mengerikan ini hanyalah permainan bagi penguasa elit di Amerika. Dan setelah makan malam selesai, Benjamin menyempatkan untuk menghabiskan malam berdua bersama Sarah. Paginya mereka berangkat kembali, namun kabut yang terlalu pekat ini memaksa kapal merambat dengan pelan dan berhati-hati. Dan ketika kabut ini memudar, hujan panah memberondong mereka dari kiri dan kanan sungai. Sampai akhirnya giliran Chief yang menemui naasnya. Sekali lagi misi yang harusnya bersifat samar ini meminta tumbal nyawa. Kematian Chief membuat para kru semakin frustasi dan merasa ini bukan misi yang bisa mereka lakukan. Sungai ini terlalu panjang untuk dijelajahi dan terlalu mengerikan. Singkatnya, skuad bagaikan melakukan perjalanan yang tak akan pernah sampai di tujuannya. Mereka bagaikan menerobos limbo. Beberapa hari kemudian saat cuaca tenang, sampailah mereka di pesisir yang dijaga oleh ratusan orang lokal bertelanjang dada. Pemandangan yang menakjubkan ini memberikan efek. Apakah mereka masih berada di alam manusia, atau apakah mereka sudah kembali ke masa lalu, masa yang purba dengan manusia-manusia primitif yang berbahaya? Hingga akhirnya teriakan berbahasa Inggris mencuat keras. Pria ini mengenalkan dirinya sebagai seorang jurnalis perang.
Dan belum apa-apa, ia langsung menerangkan bahwa setiap orang di sini sudah siap untuk membunuh skuad Benjamin jika niat Benjamin ialah menangkap Kolonel Kurtz. Tapi dengan mendengar ini, Benjamin mengetahui jika perjalanan panjang selama berminggu-minggu ini akhirnya tiba di tujuannya. Ia tinggal selangkah lagi bertemu dengan targetnya. Dan di sini pula, ia akhirnya menemukan Richard Colby, seorang kapten yang kini dicari-cari oleh Amerika. Ia menatap Kapten Richard yang kini jelas menjadi salah satu pasukan Kurtz. Dari matanya memancarkan jika dirinya memang sudah kosong. Benjamin balik lagi ke kapal dan memberi wasiat kepada chef. Jika sampai esok hari ia tak kembali pada jam 10 malam, maka chef harus memanggil bantuan airstrike atau serangan udara untuk menghancurkan semua yang ada di sini. Semuanya termasuk orang-orang lokalnya. Maka Benjamin pun berangkat bersama Lance. Ia memulai menginvestigasi area yang mirip kerajaan kuno ini, mencari lokasi Kolonel Kurtz. Hingga ia akhirnya bisa menarik kesimpulan dengan semua yang ada di sini bahwa Kurtz memang sudah gila. Kurtz bisa saja mengkomando ribuan orang lokal di sini dan siap berperang dengan siapa saja yang menantangnya. Sampai ketika tersadar, Benjamin dipertemukan langsung dengan buruannya. Inilah Kolonel Walter E. Kurtz, seorang yang membuat takut Amerika, seorang yang konon disembah sebagai dewa oleh rakyatnya. Ia bertanya kepada Benjamin apakah Benjamin juga dikirim oleh Amerika untuk menghancurkan dirinya seperti perwira-perwira lain yang selama ini juga selalu dikirim untuk menghabisinya. Bagi Kurtz, Benjamin cuma bocah suruhan yang tak tahu apa-apa. Benjamin cuma babu para jenderal. Dan entah bagaimana ceritanya, keesokan harinya Benjamin menemukan dirinya sudah dikurung dalam jeruji bambu. Jurnalis ini menyambanginya dan mengungkapkan jika Kurtz sangat menyukai Benjamin dan sudah menyiapkan rencana khusus baginya. Pada malam harinya, giliran Kurtz turun dari tahtanya dan memberikan Benjamin sebuah kejutan mengerikan. Selanjutnya entah berapa hari telah berlalu, Benjamin dipindahkan ke sebuah kontainer gelap dan Kurtz membuka pintunya untuk memberinya majalah Times yang mengabarkan perkembangan perang Amerika melawan Vietnam. Yang bagi Kurtz sendiri, perang di Vietnam ini ialah kemunafikan manusia paling besar yang pernah terjadi. Kurtz akhirnya memberikan keputusannya untuk membebaskan Benjamin dari selnya. Tapi jika Benjamin melarikan diri, maka ia akan langsung dibunuh. Tapi ada yang aneh di sini. Benjamin merasa tak ada yang menjaga atau mengikutinya. Ia bisa saja kabur sewaktu-waktu. Namun ia seakan-akan enggan meninggalkan kerajaan bentukan Kurtz ini. Dan terlebih lagi, ia seakan tak mau menjauh dari sosok kolonel misterius ini. Adegan pun akhirnya berlanjut dengan monolog panjang Kolonel Kurtz tentang idealismenya, tentang pandangannya terhadap peperangan dan pertempuran di sini, tentang pengertiannya akan jiwa manusia dan misteri kehidupan, di mana Benjamin mendengarkannya seakan-akan dirinya terhipnotis. Kurtz pun akhirnya mengungkapkan jika ia mempersilahkan Benjamin untuk membunuhnya dengan syarat kalau Benjamin berhasil pulang ke Amerika. Benjamin harus mengunjungi putra Kurtz dan menceritakan seperti apa sosok ayahnya yang diburu Amerika. Kemudian di satu malam, sebuah upacara persembahan tradisional sedang dilaksanakan. Dan barulah kita tahu jika selama ini pula Lance Johnson masih hidup dan sudah menyatu dengan rakyat lokal. Selama upacara ini terjadi, Benjamin berada di kapalnya. Sampai sebuah panggilan dari markas meminta laporan, menanyakan kabar dan status skuadnya. Dan sampai di sini, Benjamin akhirnya mengerti jika Kurtz hanya mau mati sebagai tentara sejati, bukan sebagai pengkhianat pesakitan dan teroris yang selama ini dituduhkan oleh Amerika kepadanya. Benjamin sendiri sudah mengerti bagaimana sakitnya fisik dan mental kolonel tua ini. Ia berniat menolongnya. Ia berniat memberi penebusan terakhir dengan mengeksekusinya malam ini juga. Dengan semua orang terlena dalam khidmat upacara, Benjamin memulai aksinya. Ia merambat merayap dalam gelap menuju ke istana Kurtz, menyusup tanpa diketahui siapapun sampai ia tiba di kamar Kurtz dengan sebuah parang di tangan. Dan
Kurtz pun akhirnya tumbang. Nasibnya usai di tangan Benjamin, bersamaan dengan selesainya upacara persembahan di luar. Dalam ambang matinya, Kurtz mengucap, setelah misinya tuntas, Benjamin pun memeriksa semua perangkat dan dokumen dalam kamar Kurtz. Ia menemukan wasiat terakhir tulisan Kurtz. Sementara para warga di luar menemukan keanehan sedang terjadi dalam istana, namun tiada yang berani untuk masuk ke dalam. Benjamin pun memberanikan diri untuk keluar dan menyaksikan sendiri pemandangan yang memang menggoyahkan mental dan imannya. Pemandangan yang akan membuat gila siapapun yang diperlakukan seperti ini, disembah dan dipuja. Dengan dingin Benjamin melangkah maju menuju ke arah sungai dengan menyaksikan sendiri bagaimana rakyat di sini siap menuhankan dirinya. Ia menarik Lance dari kerumunan dan menggandengnya pergi. Kapal pun mundur dalam diam. Markas terus mengirim komunikasinya, meminta konfirmasi terakhir jadi tidaknya serangan udara. Tapi Benjamin sudah tak peduli. Ia merasa sudah cukup teror dan horor serta kegilaan dalam misi yang super aneh ini. Dan dalam benak Benjamin terngiang kata-kata Kurtz. Inilah Bor Apocalypse Now yang sering dinobatkan sebagai salah satu film perang terbaik sepanjang masa. Film yang sungguh kompleks, sangat filosofis yang bisa juga dianalisis sebagai kajian psikologi. Semoga bisa menghibur kalian di waktu yang senggang. Kita berjumpa lain kali. Wassalamualaikum. Bye.